Nah, kelihatan ya Bapak Ibu. Eh, nah, ini contoh dari satu dokumen rencana audit yang nantinya Bapak Ibu harus buat begitu ya untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah IT dan audit begitu. Nah, eh, di lembar kerja ini nantinya Bapak Ibu harus melengkapi atau mengisikan apa saja hal-hal yang perlu dilengkapi di dalamnya begitu. Yang pertama adalah judul Bapak Ibu. Ini hanya sekedar contoh saja begitu ya. Judulnya adalah Izin Bu, eh slide-nya ya. belum tampil. Oh iya baik-baik. Mohon maaf. Nah, sampun Bapak Ibu. Ya, sudah Bu, sudah tampil. Ya, baik-baik. Ya, ini adalah contoh. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan judul di sini. Ini contohnya adalah rencana audit proses pengembangan sistem informasi di Departemen Innovation Center Universitas Amikom Yogyakarta begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini nanti bisa mengisikan logo, kemudian kelompok dan lain sebagainya begitu ya, disesuaikan. Nah, kemudian di bawah Bapak Ibu bisa mengisikan tentang identitas perusahaan, di mana Bapak Ibu bisa mengisikan visi, misi, target, sasaran, balancing scorecard, dan lain sebagainya. Isinya adalah 5W plus H1 atau apa namanya who, eh, where, kemudian apalagi ya seperti yang Bapak Ibu biasa di manajemen ya 5WH1 itu. Kemudian Bapak Ibu isikan struktur organisasinya. Nah, ini gampang jadi tidak saya isi begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah dasar pelaksanaan auditnya. Bapak Ibu menggunakan dasar pelaksanaan audit itu mengacu pada apa begitu. Nah, kita mengacu pada COVID 2019 khususnya domain BAI 01.01 begitu nggih. Nah, kenapa 01? Kemarin kita sudah memiliki apa namanya checklist di mana kita juga mengacu pada BAI 01.01 begitu ya. Ini adalah checklist yang kemarin Bapak Ibu. Nah, ini kita mengacu pada BAI 01.01 begitu sehingga kita distribusikan di lembar kerja yang ini begitu. Kemudian contoh kedua dasar pelaksanaan auditnya apa? Yaitu kebijakan tata kelola teknologi informasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Atau Bapak Ibu nanti mungkin punya permen atau peraturan menteri atau peraturan pemerintah nomor, peraturan presiden nomor dan lain sebagainya. Begitu, Nje. Ini untuk mengisikan dasar pelaksanaan audit. Nah, kemudian yang ketiga bisa diisikan dengan standar operasional prosedur atau SOP tentang pengelolaan program dan proyek sistem informasi di Departemen Innovation Center. Nah, ini mungkin nanti bisa diisikan dengan eh, standar operasional prosedur pengelolaan program dan proyek sistem informasi di departemen bla 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 sesuai dengan departemen yang Bapak Ibu mau lakukan untuk studi kasusnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diminta memberikan tujuan audit. Tujuan auditnya apa? Yaitu yang pertama adalah menilai kesesuaian pengelolaan program dan proyek di Innovation Center dengan praktik terbaik sesuai dengan BAI 01. Kemarin di sini sudah ada, nanti coba saya up di Waskita Bapak Ibu J. Nah, tujuannya ini Bapak Ibu menilai eh, apa namanya menerapkan manajemen program bla bla bla. Nah, ini nanti bisa diadopsi begitu, Nje. Bisa disamakan begitu. Pengendalian. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Sorry. Nah, jadi disesuaikan dengan checklist yang kemarin sudah ada begitu, Nje. Nah, kemudian ruang lingkup auditnya ini apa saja? Yang pertama adalah objek auditnya apa saja begitu, Nje. Nah,
ini contoh checklistnya. Nah, ini kira-kira ruang lingkupnya kita penetrasi dari sini, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, berarti ini menyesuaikan dengan eh, apa saja yang mau di audit begitu. Yang pertama adalah perencanaan dari mulai program dilaksanakan sampai pelaporan, sampai jadwal atau timelines, sampai pada biaya, sampai resiko proyek. Nah, ini sama persis seperti yang ada di checklist kemarin. Kemudian, apa saja yang diaudit, siapa saja, yaitu Kepala Innovation Center atau Kepala Unit IT atau Direktur Unit IT dan seterusnya. Kemudian ada manajer proyek atau manajer program di departemen yang berkaitan. Kemudian ada koordinasi atau koordinator riset atau inovasi atau inkubasi. Ini misalnya. Nah, ini boleh Bapak Ibu tambahkan siapa saja di dalamnya. Mungkin ada PIC, ada project leader, kemudian ada programmer, begitu nggih. Kemudian ada bagian apps-nya dan seterusnya, begitu. Eh, untuk melibatkan siapa yang akan diaudit, Bapak Ibu bisa melihat objek auditnya. Kalau seandainya di sini ada biaya, maka yang dilibatkan juga dalam bagian anggaran. Kemudian di sini ada resiko proyek, berarti dilibatkan adalah bagian analis lapangan dan seterusnya. Nah, ini dimasukkan di dalamnya. Kemudian periodenya kapan? Kita tentukan misalnya untuk tahun 2025, yaitu di tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Sehingga yang kita audit eh, dalam proyek ini adalah kurun waktu 1 tahun di 2025. Kemudian metodenya, Bapak Ibu, kemarin kita sudah ada, yaitu wawancara, observasi, review dokumen, project charter, timelines gitu aja, dokumen-dokumen yang memang diperlukan di dalam pengelolaan proyek. Kemudian ada checklist dan observasi proses dalam pengelolaannya. Nah, ini metodenya, sama persis yang ada di checklist. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga ada susunan anggota tim auditor. Nah, penanggung jawabnya mungkin di sini adalah kepala dinas misalnya, atau kepala penjaminan mutu, atau kepala audit begitu ya, kepala auditor internal dan lain sebagainya. Kemudian pengawasnya siapa dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa isikan ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di organisasi atau instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, untuk jadwal pelaksanaan di breakdown menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan ini apa saja yang harus dilakukan? Yaitu pertama adalah penyusunan rencana audit. Ini kita susun di minggu pertama. Misalnya target tanggalnya antara tanggal 05 begitu ya. Eh, 05 Januari 2025 misalnya sampai dengan tanggal berapa begitu. Kemudian pengumpulan dokumen. Nah, ini sangat penting. Jadi sebelum kita melakukan audit itu, bagian yang akan diaudit harus mengumpulkan bukti dulu Bapak Ibu. Jadi tidak tiba-tiba kita datang kemudian menanyakan dokumen. Nah, itu tidak pas begitu. Sehingga mereka bisa memberikan bukti-bukti otentik berkaitan dengan seluruh proses yang ada di dalam proses yang mau kita audit begitu. Kemudian pendahuluannya kita diminta untuk meeting awal dengan Innovation Center misalnya atau dengan bagian yang mau kita audit. Nah, meeting awal ini biasanya berisi beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika kita mau melakukan audit. Jadi kita datang dulu, kemudian meeting sebentar, kita berikan kisi-kisi apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian mereka mempersiapkan dokumen apa saja, mempersiapkan jadwal atau schedule yang pas sehingga kita ketika ke sana itu seluruh personilnya ada yang mau diaudit, kemudian mereka mempersiapkan segala sesuatu yang berbasiskan laporan atau dokumen begitu. Nah, kemudian menentukan ruang lingkup final. Artinya apa? Mereka hanya
lakukan audit hanya pada ruang lingkup yang sudah ditentukan sehingga departemen yang mau kita audit ini tidak kelabakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya begitu. Kemudian pada saat pelaksanaan ini kita lakukan wawancara Bapak Ibu dan observasi. Wawancara ini menanyakan beberapa poin-poin yang sudah ada di COVID 2019. Kita hanya perlu membuktikan bahwa pertanyaan yang ada di COVID BAI 01.01 ini ada buktinya. Nah, kita observasi apakah buktinya lengkap atau tidak. Kalau seandainya buktinya ini kurang, maka ini dijadikan sebuah temuan. Sehingga nantinya akan diberikan arahan, advice, atau masukan yang seperti apa, begitu ya. Kalau seandainya memang ini sama sekali tidak ada, ini maka menjadi temuan mayor. Artinya ini sangat beresiko, begitu ya. Yang dampaknya nanti bisa meluas, begitu. Kemudian untuk pengisian checklist BAI 01.01 ya, ini perlu kita persiapkan checklist selain yang kemarin ini Bapak Ibu, selain yang checklist ini, maka perlu diberikan poin-poin tambahan sebagai pelengkap. Misalnya nih, dokumennya ini harus berupa online atau sistem atau bentuknya hard copy begitu ya. Nah, kalau seandainya memang dalam bentuk sistem begitu ya, kita juga harus menanyakan mana bentuk sistemnya dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti diberikan keterangan bahwa semuanya sudah terdigitalisasi di dalam sistem yang namanya bla bla bla, misalnya www.amicom.prodi.ac.id atau amicom.innovationcenter.ac.id dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian untuk pelaporan Bapak Ibu, ini menyusun laporan temuan berdasarkan checklist. Maka biasanya ini ada satu laporan di lembar kerja yang menyatakan bahwa proses A tidak ada dokumen, tetapi sudah dilakukan. Nah, ini akan menjadi temuan minor. Kemudian contoh lagi proses B tidak dilakukan dan tidak ada dokumen atau tidak ada evidence. Nah, ini akan jadi temuan mayor. Kemudian lagi resiko tidak dipetakan, kemudian resiko eh, tidak ada perencanaan untuk pengendalian risiko dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi sebuah laporan temuan. Nah, ini dilakukan di minggu keempat. Jadi setelah kita selesai melakukan audit. Nah, kemudian yang terakhir adalah presentasi hasil audit. Ini biasanya dipresentasikan langsung ke bagian yang berkaitan dan penanggung jawab auditor gitu. Sehingga temuan-temuan ini nanti bisa menjadi bahasan bersama untuk bisa diperbaiki, Bapak Ibu. Nah, ini contoh jadwal pelaksanaan. Nah, ini diisi penanggung jawab dan seterusnya. Jadi gampang ya Bapak Ibu, ini nanti untuk melengkapi tugasnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita masih punya tugas lengkap lainnya. Ini adalah contoh tugas lengkap. Kalau nggak salah ini sudah di post Pak Dr. Alfa, jadi nanti coba Bapak Ibu lihat ya, apakah sudah ada di dalamnya atau belum. Kalau seandainya nanti belum, coba saya lengkapi di dalamnya begitu. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk menyusun dokumen tata kelola, berbeda dengan yang tadi. Yang tadi adalah checklist dan perencanaan yang mau melakukan audit. Nah, kalau yang ini adalah menyusun dokumen tata kelola, proses salah satu proses yang ada di Departemen Bapak Ibu. Nah, dokumen tata kelola ini Bapak Ibu nanti juga breakdown tidak dipakai semua, tetapi mengacu pada domain yang mana. Boleh mengacu pada domain BAI 0101. Artinya apa? Dokumen tata kelola ini isinya adalah seluruh proses rangkaian
yang ada di dalam eh, proses tata kelola khususnya BAI 01.01 misalnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Ada deskripsi dan lain sebagainya. Ini aman ya Bapak Ibu. Kemudian ada mapping dokumen, panduan, pedoman, kebijakan. Nah, ini contoh salah satu Bapak Ibu. Nah, ya, eh, ada proses. Artinya apa? Kalau di sini ini contohnya adalah APO 09, yaitu memberikan pedoman untuk menilai bagaimana layanan pengadaan IT dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan dari perusahaan. Nah, ini kalau ini karena sudah jadi Bapak Ibu ya. Nah, ini ada deskripsi. Bapak Ibu tinggal memasukkan saja deskripsi APO 09 atau BAI 01.01 langsung diadopsi kemudian dimasukkan di sini. Begitu aja Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa? APO 09 ini untuk menciptakan apa? Kemudian atau BAI 0101 itu untuk menciptakan apa begitu ya. Eh, Ketika kita akan melakukan tata kelola ini gitu. Oh, kalau BAI 0101 itu adalah untuk menciptakan suatu proses pengadaan teknologi informasi yang terstruktur, efisien, sesuai dengan waktu, anggaran, dan perencanaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, itu tujuannya. Begitu, Bapak Ibu. Nah, itu cukup diadopsi di sini. Kemudian, IT related goal-nya, kira-kira APO 09 atau BAU 01 ini, selain manage service, begitu nggih, ini untuk bisa mendapatkan apa, Bapak Ibu? Oh, ternyata untuk menekan resiko terjadinya kegagalan pengadaan sistem informasi di Innovation Center misalnya. Nah, ini IT related goal-nya. Kemudian proses goal-nya, nah ini Bapak Ibu bisa mengadopsi langsung dari COVID 2019, begitu ya. Eh, atau kalau seandainya Bapak Ibu ingin memasukkan goal-nya sendiri sesuai dengan visi misi yang ada di perusahaan Bapak Ibu juga boleh gitu ya. Nah, ini prosesnya yang ada di dalam APO 09 itu apa saja? Nah, kebetulan di sini APO 09-nya itu dipakai semua Bapak Ibu. Dari 01 sampai 05. Ya. Jadi ini subprosesnya dari 01 sampai 05. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan ini salah satu saja. Misalnya BAI 01 di sini adalah titik 01 ya. Pengelolaan proyek sistem informasi. Nah, itu cukup. Kemudian eh, mapping kontrolnya, ini kemarin kita sudah membahas ya Bapak Ibu, subproses BAI 01.01 itu ada subproses apa saja begitu ya. Kita coba lihat mapping proses pada COVID 2019. Nah, ini adalah mapping prosesnya Bapak Ibu. Ya. Ada identifikasi kebutuhan, bla bla bla. Nah, ini tinggal di copy, Bapak Ibu adopsi lalu dimasukkan di dalamnya sini. Nah, aktivitasnya di dalam eh, mapping proses ini salah satu ini isinya apa saja, Bapak Ibu tinggal browsing begitu ya, kemudian dimasukkan di sini ya, dimasukkan di aktivitasnya. Kemudian kontrolnya apa saja? Nah, kemarin kita sudah mengenal tiga kontrol ya Bapak Ibu, korektif, preventif, detektif gitu ya. Ini contohnya adalah evaluasi layanan TI yang sedang berjalan dan tingkat pelayanannya untuk mengenali perbedaan antara layanan yang ada dan aktivitas bisnis yang mendukungnya. Ini eh, termasuk kontrolnya adalah korektif di mana ketika temuan daerah yang memerlukan peningkatan dalam layanan yang sudah ada, ini perlu dilakukan korektif. Apakah semuanya sudah ada atau belum, begitu, nggih? Nah, ketika akan melakukan evaluasi, ini harus melakukan tindakan preventif.
supaya tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kegagalan layanan IT dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu petakan begitu, Nggih. Nah, sampai pada seluruh sub kegiatan, aktivitas atau sub proses ini selesai. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian mapping dokumennya apa saja begitu ya. Jadi ada beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah sub prosesnya, kemudian adalah aktivitasnya, kemudian kontrolnya. Nah, panduan ini berdasarkan SOP berapa begitu ya. Kemudian ada SK nomor berapa dan seterusnya. Ini panduan. Kemudian kebijakan berarti ranahnya lebih tinggi dari eh, panduan begitu nggih. Kebijakannya mengidentifikasi seluruh hal-hal yang menjadi kebijakan dalam melakukan proses tersebut begitu. Nah, kemudian prosedurnya jadi Bapak Ibu tinggal mengadopsi yang ada di sini. Eh, mana tadi kebijakan? Nah, ini dasar pelaksanaan auditnya. Nanti Bapak Ibu adopsi bisa dimasukkan ke sini. SOP, SK Menteri, aturan pemerintah, kemudian aturan-aturan dalam departemen atau SOP dalam departemen. Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam panduan dan kebijakan. Nah, prosedurnya apa? Prosedurnya menggunakan COVID 2019 domain PAI 0101. Begitu ya Bapak Ibu. Apakah harus boleh menggunakan banyak framework? Eh, Sebenarnya boleh, tidak ada masalah Bapak Ibu. Jadi prosedurnya cukup menggunakan satu framework saja. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap bahwa beberapa framework ada yang bisa dipakai, monggo. Begitu ya. Jadi ini boleh menggunakan prosedur auditnya satu saja, yaitu COVID 2019, atau Bapak Ibu boleh menggunakan KOSO, atau boleh menggunakan framework yang lainnya. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk formulir, ya, formulir atau lembar kerja ini adalah berupa lembar pengesahan petugas. Nah, petugasnya siapa? Yaitu petugas yang pada saat itu berhubungan dengan aktivitas yang sedang kita audit, gitu ya. Ada direktur, ada kepala dinas, kepala unit IT dan seterusnya. Nah, ini kita masukkan lembar pengesahannya nanti beliau yang tanda tangan begitu. Nah, ini aktivitasnya Bapak Ibu. Jadi tinggal mengadopsi yang ada di COVID 2019. Kemudian ini sampai selesai, kalau seandainya di BAI ada 5 subproses begitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada subprosesnya Bapak Ibu. BAI 01.01 ini aktivitasnya ada 3. Kemudian subprosesnya ada 2. Nah, ini Bapak Ibu bisa adopsi dan dimasukkan di sini, begitu nggih. Kemudian ini subproses setelah selesai. Nah, Bapak Ibu tinggal menuliskan beberapa pedoman. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan misalnya dasarnya apa? Yaitu peraturan presiden nomor bla 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 begitu ya. Ini biasanya seluruh peraturan-peraturan dari pusat yang menjadi dasar serta acuan ketika kita bekerja, khususnya di Indonesia, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini masukkan ITIL dan lain sebagainya, begitu ya, atau COVID 2019. Nah, tujuannya apa? Melakukan tata kelola di proses BAI 01 atau proses APO 09 khususnya adalah Managed Service Agreement atau
pengelolaan agreement layanan begitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan dari COVID 2019 masuk ke sini. Tujuannya apa begitu nggih. Nah, atau dimasukkan dari visi misi perusahaan yang disesuaikan dengan tujuan dari domain tersebut. Nah, ini dimasukkan di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu harus ada sebuah glosarium atau istilah yang nantinya menjadi singkatan yang permanen atau menjadi apa namanya kependekan dari beberapa hal-hal kalimat-kalimat yang kita gunakan di dalam dokumen ini begitu ya. Misalnya APO itu light, plan, dan organize begitu ya. Kemudian PD adalah pedoman dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah glosarium atau istilah atau singkatan yang nantinya kita pakai begitu ya. Nah, ini adalah penanggung jawab Bapak Ibu. Kita adopsi dari perencanaan. Nah, siapa yang bertanggung jawab begitu ya? Yang bertanggung jawab adalah Kepala Innovation Center, manajemen proyek, manajer proyek, koordinator dan lain sebagainya. Nah, itu kita masukkan di sini. Ya, masing-masing jabatan itu nanti Bapak Ibu masukkan di dalamnya. Dia bertugas tupoksinya apa? Tugas dan pokok job deskripsinya apa begitu. Kemudian Bapak Ibu, ini beberapa panduan. Yang ini adalah apa? Pedoman. Kemudian ini adalah panduan, ya. Panduan ini biasanya berupa apa namanya? Sistem operasional prosedur begitu ya, yang mengacu pada mm, domain yang mau kita gunakan begitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian indikator kinerjanya. Indikator kinerja itu apa saja begitu ya. Ini tinggal melakukan adopsi dari COVID 2019. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari istilah-istilah di luar itu gitu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu ini adalah kebijakan ya. Kebijakan ini bertujuan untuk apa? Dirancang untuk memberikan pedoman bagi pihak terkait mengenai cara mengenali pengadaan layanan IT dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu memiliki beberapa SK itu di dalamnya ada tujuan dan lain sebagainya. Nah, itu diadopsi di dalamnya. Ya, tinggal ditempel di sini. Ruang lingkup Bapak Ibu tadi sudah kita masukkan di sini begitu ya. Ini ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya kita masukkan Bapak Ibu di dalamnya. Nah, kemudian pengertian istilah-istilah itu yang menjadi tujuan pokok ketika kita nanti mau melakukan sebuah apa penyusunan laporan begitu nggih. Nah, ini kebijakannya Bapak Ibu. Jadi dimasukkan di sini. Ya, ada beberapa kebijakan. Monggo, kira-kira ada berapa kebijakan Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Oke. Kemudian setelah kebijakan, ini ada APO poin 010. Ini kebijakan untuk masing-masing kegiatan atau sub domain Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu pedoman, panduan, nah kebijakan. Ya, ini misalnya nih APO 09.01 khusus untuk eh, kebijakan yang apa? Oh, misalnya untuk eh, mendefinisikan dan mengelola portofolio program dan proyek IT. Nah, itu kita masukkan sini. Nah, kita masukkan. Berarti kalau di sini ada tiga, maka kebijakannya ini ada tiga, Bapak Ibu. Kalau seandainya di sini lebih, gitu ya, kebijakannya misalnya eh, poin 02 misalnya. Nah, misalnya eh, apa namanya?
di sini ada 4, maka dimasukkan juga di dalamnya menjadi 4. Nah, ini cara untuk menyusun kebijakan Bapak Ibu. Kemudian, hmm, ini ada lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini pemilik dokumen ini harus ada. Biasanya pemilik dokumen adalah bagian-bagian yang terkait begitu ya. Kalau pemilik dokumennya adalah Innovation Center ya ini diisi Innovation Center begitu ya. Sesuai dengan panduan mutu atau panduan sistem penjaminan mutu begitu ya. Ini versi yang keberapa dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah prosedur. Nah, ini sangat-sangat administratif sekali. Jadi Bapak Ibu nanti dikerjakan berkelompok, nanti dibagi begitu nggih. Gunakan studi kasus yang simpel saja, yang tidak terlalu banyak subdomain dan kegiatannya, tetapi itu bisa tercapture semua dari mulai panduan, pedoman, kebijakan, prosedur itu nanti bisa tercover semua begitu nggih. Nah, ini adalah deskripsi proses. Ada proses apa saja begitu ya yang dimasukkan. Nah, ini prosesnya apa saja begitu. Nah, ini detail prosesnya. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini detail prosesnya itu ada 4. Begitu ya Bapak Ibu. Ini pertama mengidentifikasi pengadaan layanan IT. Berarti ini mengidentifikasi sebentar. Mana ya? Proses, detail proses. Nah, ini ada eh, menginisiasi program dan seterusnya dan identifikasi analisis pemangku begitu ya, perencanaan sumber daya dan seterusnya. Nah, ini masukkan di sini Bapak Ibu. Sampai semuanya selesai berupa inputnya apa, kemudian outputnya apa begitu nggih. Nah, ini dimasukkan. Nah, waduh ini sudah seperti menyusun standar mutu Bapak Ibu. Pernah mendengar nggih standar mutu atau menyusun blueprint atau menyusun apa namanya dokumen mutu begitu ya. Ada SOP, ada flow diagram dan lain sebagainya. Ini silakan boleh digambarkan dengan cara yang sederhana, boleh, boleh saja silakan asal ini bisa terbaca ya, terpetakan dan mudah diidentifikasi begitu. Nah, ini prosedurnya sampai selesai Bapak Ibu. Nggih. Setelah prosedur selesai, sampai selesai. Nah, ini nih eh prosedur, prosedur. Saya membangun prosedur seperti ini, Bapak Ibu, sendiri itu 1 tahun baru selesai. Sudah saya sambi-sambi apapun begitu, nggih. Nah, ini nanti Bapak Ibu mungkin satu kelompok berlima atau berenam, monggo nanti bisa di-manage waktunya supaya tidak apa lama dan cari studi kasus yang sederhana, yang penting bisa mengcapture semua contoh proses yang ada di sini, begitu, nggih. Nah, ini selesai, Bapak Ibu. Nah, ini adalah terakhir di flow diagram. Jadi, isinya adalah, sekali lagi, isinya adalah, hmm, kita lihat glosariumnya tadi, nggih. Nah, isinya adalah pedoman, panduan, kebijakan, dan prosedur, Bapak Ibu. Ya, jadi tugasnya nanti ini ada eh, subdomain dari domain dan subdomain kegiatan dan aktivitasnya gitu ya. Itu untuk yang COVID. Kemudian Bapak Ibu memasukkan pedoman yaitu pedoman prosesnya begitu ya. Eh, Pedoman yang saat ini diacu, mohon maaf. Pedoman yang saat ini diacu begitu ya. Mungkin dari apa namanya? Dari institusi, dari pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian panduan
Kemudian kebijakan. Nah, kebijakan ini mengacu pada proses-proses yang ada di dalam KOPI 2019 dan kemudian di sini adalah prosedurnya. Nah, baik. Dari sini dulu Bapak Ibu silakan yang mau ditanyakan. Izin Bu, dari saya Ferry. Iya, silakan Pak Ferry. Ya begini Bu, ini kan kalau saya lihat dari tugas 1 sampai tugas 4 ada keterkaitannya ya Bu, atau Iya, keterhubungannya gitu. iya betul Nah, Pak Ferry. dari tugas 1 sampai tugas 2 kan kami di kelompok saya itu buatnya kan perusahaannya itu kan perusahaan fiktif Bu. Apakah boleh Iya. untuk tugas ketiga dan keempat itu kita pakai perusahaan fiktif? Dan apakah kalau memang tidak bisa, lalu kalau kita pakai instansi atau perusahaan yang memang memang real. Nah, ini kan terkait misalnya kayak anggaran itu kan eh, di mana-mana tidak dikonsumsi secara publik ini ya, Bu. Iya Jadi betul apakah Pak. bisa untuk angka anggarannya itu kita fiktifkan aja begitu atau Iya, bagaimana, Bu? iya. Oke, terima Baik. kasih. Bu. Ya, terima kasih Pak Ferry. Boleh Pak Ferry, artinya bahwa studi kasus itu tidak harus menggunakan anggaran yang real, ya. Karena anggaran yang real itu kan menjadi privasi dari sebuah institusi begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat sesuatu yang tidak real tetapi logis begitu. Logisnya apa? Misalnya Bapak Ibu pernah melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan anggaran di situ. Nah, Bapak Ibu coba logiskan bahwa anggaran itu kira-kira nanti pemodelannya seperti apa. Misal kalau misal kita belanja anggaran itu untuk perkantoran setiap bulannya itu misalnya 50 juta ya itu kita perkirakan segitu begitu. Jadi tidak perlu menggunakan yang betul-betul karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak berkenan untuk data instansinya terbuka begitu. Atau mungkin Bapak Ibu boleh menggunakan studi kasus yang nanti resikonya tidak krusial. Nah, tetapi kalau di tugas 1 dan tugas 2 itu kok sudah selesai menggunakan data fiktif, itu juga tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu, goalnya adalah tahu dan bisa untuk memetakan Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu selesai dari mata kuliah ini, bisa melakukan audit dan membuat sebuah laporan atau pedoman dalam sebuah proses bisnis yang ada di institusi. Begitu Pak Ferry. Oke, baik Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi silakan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, tidak harus menggunakan studi kasus yang real, tapi Bapak Ibu juga bisa browsing-browsing menggunakan studi kasus yang banyak di sekitar kita begitu. Yang penting penetrasinya adalah domainnya ada, kemudian pedoman, panduan, kebijakan dan prosedurnya itu ada. Jadi ini adalah satu mekanisme nantinya ketika Bapak Ibu melakukan sebuah kegiatan yang ada di institusi masing-masing. Baik ini nanti hasilnya adalah menggunakan data apa namanya sementara maupun menggunakan data real. Kalaupun menggunakan data sementara, Bapak Ibu juga bisa mengira-ira atau bisa memperkirakan bahwa biasanya eh, yang berkaitan prosedur itu apa saja. Nah, itu sudah cukup Bapak Ibu untuk tugas. Yang penting nanti bisa melakukan implementasi di lapangan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau untuk bagian yang terlingkup begitu nggih, Bapak Ibu juga bisa memperkirakan kira-kira kalau di institusi atau instansi Bapak Ibu itu proses yang seperti ini biasanya siapa yang terliput berkaitan yang akan melakukan proses itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa memetakan dari situ. Jadi boleh menggunakan kalau harga itu HPS ya Pak Ferry, harga perkiraan sementara. Lah kalau ini adalah DTS ya, data perkiraan DPS, data perkiraan sementara begitu aja Pak Ferry. Boleh. Nggih. Ya, Siap. begitu. Oke. Ya Bapak Ibu ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada berarti hari ini cukup. Mudah-mudahan Bapak Ibu, oh ini ada pertanyaan. Oh, belum presensi. Ya, Pak Eko.
2722. Baik. Silahkan Bapak Ibu. Nah, 2722. Bapak Ibu ini semester berapa nggih? Semester 2, Bu. Oh, ini berarti sebentar lagi sudah maju proposal ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah ada bayangan apa yang mau disusun, mau dibangun Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu juga kalau misalnya membutuhkan data, kebetulan saya ini banyak ke tourism teknologi informasi Bapak Ibu ke apa prediksi kemudian ke recommender system dan lain sebagainya nanti monggo silakan boleh bergabung dengan penelitian-penelitian saya begitu nggih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau di bidang yang lainnya juga nggak ada masalah. Nggih. Semangat Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap sehat, kemudian bahagia dan bisa segera menyusun proposal dan artikel ilmiah bereputasi. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima Yes. kasih, Bu. Sama-sama, Selamat siang, terima kasih Bu. Bu, sama-sama.